kuncinya adalah dia tidak berani menerima tanggung jawab akibat kesalahannya. Tidak berani menerima tanggung jawab akibat kesalahannya, jadi dia memposisikan diri sebagai aku yang salah, tapi ada embel-embelnya. Iya, playing victim itu kan memposisikan diri sebagai diri yang salah, supaya terhindar dari tanggung jawab. Iya, memang aku yang salah, tapi kan ini karena kamu kayak gitu. Playing victim itu seperti itu bahasanya, gitu. Jadi menyalahkan diri sendiri seakan-akan diri sendiri yang salah, tapi untuk membuat orang lain lebih merasa bersalah. Sebetulnya kan kalau kita normalnya kan kita salah, kita minta maaf. Maaf ya tadi aku seperti ini gitu. Tapi terus ada konsekuensi dari situ ya. Entah ego merasa disalahkan, kemudian atau aku harus memperbaiki kesalahanku itu adalah hal lain dari akibat kesalahannya itu, tanggung jawab yang harus dia lakukan. Tapi untuk menghindari itu kemudian dia bertindak sebagai aku korbannya. Cara menghadapinya sebetulnya yang bisa kita kontrol, kita kelola itu kan adalah diri kita sendiri. Kita hanya bisa mengelola diri kita sendiri. Nah, ketika kita bertemu orang yang playing victim, tentu saja kita tidak semudah itu kemudian merubah si orang itu. Makanya yang harus kita lakukan ya dengan mengelola diri. Ketika kita bertemu seperti itu ya kita tetap harus menjaga logika kita. Jangan sampai terbawa benar-benar saya yang salah dan akhirnya menimbulkan perasaan bersalah ke diri kita sendiri, guilty feeling gitu. Karena orang playing victim ini ya, kalau kita terus-menerus bersama mereka dan misalnya kita orangnya yang gampang merasa bersalah, nggak enakan, gampang guilty feeling gitu kan, ketika kita disalahkan pasti itu jadi nggak nyaman untuk kita, terus-menerus menyalahkan diri dan bahkan efek jauhnya kan jadi toksik, hubungan yang toksik, relasi yang toksik yang kemudian membuat kitanya sendiri jadi masalah psikologi lagi, baru kesehatan mental kita terganggu ketika kita pribadi yang cepat merasa bersalah, gampang merasa bersalah, nggak enakan, terus disalahkan terus-terusan, itu kita jadi kayak merasa aku salah terus gitu. Jadi tidak sehat mental untuk kita sendiri yang punya partner playing victim gitu. Karena kita tidak bisa berharap orang lain berubah ya. Kita hanya bisa mengendalikan pikiran kita dan perilaku kita. Pertama, harus timbul kesadaran bahwa itu adalah hal yang kurang sehat ya. Efeknya dari kita playing victim itu, kita bisa menyebabkan kesehatan mental orang lain jadi nggak baik. Orang lain jadi nggak sehat mental gara-gara kita sering salahkan. Gara-gara kita anggap secara nggak langsung kita merasa kita korban dan merasa orang lawan kita, partner kita itu yang bertindak buruk ke kita gitu. Itu bisa menyebabkan orang lain nggak sehat mental. Dan kita sadar juga bahwa kenapa sih kita bisa seperti itu, ditilik lagi, dilihat lagi, kita cukup bertanggung jawab nggak dengan kesalahan kita. Sebelumnya kan kita juga mesti berpikir dulu nih, efeknya apa, dampaknya apa. Apakah nanti akan jadi konflik yang baru atau tidak gitu. Jadi sebelum bertindak memang kita harus memikirkan itu lebih dulu ya, supaya nantinya kalau misalnya salah-salah ada kejadian, kita tidak menyalahkan orang lain atau kita tidak merasa orang mengamankan diri dengan bertindak sebagai korban.